Jadi hari ini kita bertemu di kuliah ke-8 untuk rangkaian digital ya. Nama saya Karlisa Priandana. Kemudian ini ya sebetulnya materi kita ya di pertemuan yang sekarang ini kita akan bahas mengenai rangkaian kombinasional. Rangkaian logika itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang rangkaian kombinasional, ada rangkaian sekuensial. Ya, kombinasional tuh yang tanpa memori kan, jadi outputnya hanya tergantung pada inputnya saat itu aja. Sedangkan kalau sekuensial, outputnya tergantung pada input saat ini dan juga output sebelumnya. Jadi ini ya rangkaian kombinasional ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak di mana rangkaian kombinasional ini digunakan di komputer? Ingat, rangkaian kombinasional itu rangkaian yang tanpa memori. Jadi outputnya itu hanya tergantung pada input saat itu. Baik, kira-kira di mana nih teman-teman? Rangkaian kombinasional adanya di mana? Halo? CPU bukan, Bu? Betul sekali ya. Jadi rangkaian kombinasional itu adanya di CPU ya. Kalau kita lihat CPU, nah ini nih pakai rangkaian sekuensial nih, karena register itu kan menyimpan kan ya, dia menyimpan data kan sebetulnya kan. Kalau di sini dia fungsinya untuk ngitung aja. Nah, begitu hasil hitungannya ada, terus dia keluarkan, nah itulah yang dia perintahkan gitu. Jadi ini lebih banyak pakai rangkaian kombinasional di sini. Nah, ini adalah rangkaian kombinasional ya, teman-teman. Jadi rangkaian kombinasional itu rangkaian yang tadi ya, bergantung hanya pada input saat itu aja. Ya, jadi misalkan ini ada N input gitu, terus ada M output misalkan ya. Nah, beberapa rangkaian kombinasional yang paling penting itu misalnya adder, subtractor, comparator, decoder, encoder, dan multiplexer. Ini semua sudah ada di IC. Jadi kalau teman-teman nanti searching gitu ya, IC adder misalkan, atau IC subtractor itu sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara menganalisis logika kombinasional. Ini teman-teman harusnya sudah paham nih ya, pada saat yang sebelum UTS ya, materi sebelum UTS kan sudah belajar K-map ya kan, sudah belajar logic gates ya, jadi ini tidak akan susah, ini gampang ya. Jadi pertama, kalau teman-teman mau menganalisis logika kombinasional ya, ada suatu rangkaian, kira-kira fungsi rangkaiannya itu buat apa sih? Nah, itu teman-teman cara mendapatkan logikanya tuh seperti ini ya. Pertama, teman-teman beri label dulu, beri label ke semua output gate gitu, beri label. Setelah itu beri juga label untuk gate-gate yang merupakan fungsi dari variabel input. Nah, setelah diberi label, tentukan fungsi booleannya dari gate-gate tersebut. Ya, kemudian kita ulangi terus langkah tersebut sampai kita dapat output dari rangkaiannya apa, fungsinya apa. Nah, setelah itu kita dapat fungsinya. Nah, baru kita bisa tulis truth table-nya kalau memang mau ya. Jadi ini nggak usah bingung-bingung di sini, tapi langsung kita praktek aja ya. Jadi misalkan kita punya suatu rangkaian seperti ini. Ini langkah pertama adalah kita beri label-label kan ya. Ini dikasih label, kasih label, kasih label, kasih label semua. Label yang kira-kira penting, yang mau kita cari fungsinya. Nah, untuk setiap label, kita tentukan nih fungsinya apa. Ada yang mau bantu saya untuk menentukan fungsinya? Fungsi T2 apa? T2? Get N bukan, Bu? Iya, itu gate N. Jadi apa fungsinya? T2 sama dengan? A plus B plus C, Bu. A kali B kali C. ABC. Iya ya, ABC ya. ABC. Betul, ABC. Jadi ini adalah gate N kan, jadi ABC. Artinya dia bernilai 1 apabila semuanya benar ya. A benar, B benar, C benar gitu kan ya. Kalau T1 apa? A plus B plus C. Kalau T1 A plus B plus C, ini kan gate OR ya. A plus B plus C ya, artinya dia benar apabila salah satu dari A, B, C ini ada yang benar. Maaf, tulisan saya kurang bagus. Gitu ya. Kemudian kalau F2 apa nih? Ini F2 apa nih F2? Itu not, bukan. Bukan not, yang ini F2 nih. Apa nih F2? Get and or bukan? Get and dan or. Jadi gimana F2 apa? Ini kan sudah sebelum UTS ya.
F2 berarti AB tambah AC tambah BC, Bu. Betul sekali ya, F2 sama dengan AB ditambah AC ditambah BC ya. Nah, berarti nanti teman-teman bisa langsung dapatkan F2 aksennya apa kan ya, dari sini gitu ya. Tapi nggak usah bingung-bingung ke sini dulu, langsung aja T3 dulu. T3 aja kita tentukan. T3 itu adalah apa? T1 T1 F aksen 2. F aksen 2, betul. T1 dan negasi dari F2 gitu kan ya. Nah, kalau F1 T2 plus T3, Bu. T2 plus T3, betul sekali ya. Nah, itu jadi langkah pertama seperti itu. Ya, jadi kita cukup tentukan saja yang merupakan fungsi dari input dulu, ya. Kemudian kalau yang di iterasi berikutnya, nggak usah bingung-bingung langsung gitu ya, kita pakai aja input langsungnya, ya. Jadi kalau kayak gini ini kan lumayan gampang ya, jadi bisa langsung kita tentukan. Tapi kalau yang T3 ini kan agak susah ya kalau kita mau menegasikan ini dulu, terus dikalikan langsung dengan ini ya. Nah, daripada kayak gitu, kita pakai saja dulu labelnya ya. Label yang langsung terkait dengan si gate yang T3 ini ya. Jadi, label yang langsung terkait dengan gate ini ya. Jadi, di sini T1 dan F2 aksen. Itu aja yang kita pakai dulu ya. Jadi, itu langkah pertama ya, teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Nah, gitu ya. Jadi kita tentukan ini ya. Jadi ini T1 sudah tahu, T2 tahu, F2 juga tahu karena gampang. Nah, untuk T3 dan F1, nah ini kita pakai label-label yang gampang aja dulu. Ya. Jadi label-label yang langsung terkait dengan output tersebut. Ya. Nah, baru setelah itu masuk ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya adalah ini ya, menentukan apa sih sebetulnya T3 dan F1 ini apa. Ya, baru kita jabarkan ya. F1 itu tadi kan T3 tambah T2 kan. Nah, T3-nya itu adalah F2 aksen T1 ya kan. Ditambah T2-nya ABC gitu kan. Nah, berarti bisa langsung kita jabarkan tuh ya. F2 aksennya apa ya kan? Ini kan ya, ini F2 aksennya ini. T1-nya adalah yang ini A plus B plus C ya. Nah, terus kita jabarkan jadilah seperti ini. Sedangkan untuk yang T3, ini kita tahu T3 itu adalah, salah, F2 kan tadi ini ya. Nah, terus T3 ya. Oh, salah. T3 sudah deh ya. Oh ya, T3 sudah di sini. Oke ya. T3 sudah langsung di sini. Berarti kita cukup F1 dan F2. Karena output dari rangkaian ini tadi, nah ini outputnya kan sebetulnya adalah F1 dan F2 ya. Jadi inputnya di sini A, B, C, outputnya adalah F1 dan F2. Jadi kita cukup mengetahui F1 itu apa dan F2 itu apa. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? F1 sudah tahu, F2 sudah tahu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Insya Allah belum, Bu. Belum, Bu, masih bisa diikuti. Iya, belum, Bu. Belum ada. Baik, terima kasih. Jadi intinya rangkaian itu tadi adalah rangkaian yang memiliki 3 input kan ya. Inputnya ABC, outputnya F1 dan F2 ya. F1-nya tadi sudah tahu fungsinya apa gitu, dan F2 juga sudah tahu fungsinya apa. Artinya ya udah bisa kita buat truth table-nya. Membuat truth table juga sudah bisa kan ya teman-teman ya, dari yang sebelum UTS juga kan sudah ya. Jadi kalau ada 3 input maka truth table-nya kita buat seperti ini kan ya. Kombinasi yang memungkinkan dari ketiga input tersebut ya. Kombinasi biner yang paling memungkinkan. Yang semua kombinasi biner yang memungkinkan dari 3 input ya. Jadi 00011111 untuk A-nya, terus B-nya itu 0011, C-nya 0101. Ini kan berarti nanti akan 000 sampai 111 ya. Jadi dari 0 sampai 7 ya nilainya. Oke. Dan ini adalah F1, F2-nya bisa langsung kita tentukan karena kita sudah tahu kan F1 itu apa, F2 itu apa. Ada cara lain nggak, teman-teman? Ada yang kepikiran cara lain? Apakah kita perlu harus tahu fungsinya kalau cuma mau bikin truth table doang? Harus sampai tahu fungsi yang sederhana kayak gini? Nggak perlu kan ya?
Jadi kalau memang kita cuma perlu truth table doang ya, kita cuma perlu tabel kebenaran, tapi kita nggak mau nentuin fungsi boolean juga nggak masalah ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri di slide-nya ya, slide-nya kan akan di-share. Cukup teman-teman telusuri aja, tapi truth table-nya mungkin jadi agak panjang gitu ya. Cukup teman-teman telusuri output-output yang kira-kira terkait dengan output dua output ini. Kalau F2 mah kan gampang ya, A, B, A, C, B, C kan. Ya. Nah, ini kita buat truth table-nya agak panjang. Kenapa? Karena kita telusuri satu persatu dari F2 dulu, kita telusuri truth table-nya apa, gitu. Terus F2 aksennya apa, gitu. Terus kita telusuri yang gampang dulu. T1 apa, T2 apa. Kalau T1, T2 sudah dapat, F2 aksen juga sudah dapat, kan T3 jadi gampang, kan? Gitu ya. Terus F1 juga jadi gampang kan, kalau sudah tahu semua ya. Jadi kita telusuri secara berantai ya, dari output-output yang paling mudah dulu untuk diketahui ya. Kita coba bareng-bareng deh. Ini ABC-nya kita buat seperti ini. Terus F2-nya apa nih teman-teman? Kita lihat F2. F2 itu kan logikanya seperti ini ya. AB plus AC plus BC. Artinya apa? Dia bernilai 1 kalau Semuanya satu. Semuanya satu. semuanya 1 atau Selainnya 0. masa sih? Semuanya bernilai 1. Ini Ada satu aja yang 0 bisa. ada satu yang 0 juga bisa. Betul Ada sekali. salah satu Karena- yang 0. Ada salah satu yang 1. Oh iya benar. Ya, betul ya. Jadi kalau dia punya dua nilai 1 ya, antara entah AB atau AC atau BC, maka dia sudah bernilai 1 ya. Berarti nilai satunya ada di mana? Di sini, di sini, di sini, dan juga di sini kan ya. Untuk F2, betul? Ya, Bu. Betul, Bu. Nah, itu gampang kan jadinya ya untuk F2. Sekarang F2 aksen. F2 aksen kan juga gampang kan? Tinggal negasi dari F2 ya. Kalau F2-nya udah dapat, F2 aksen ya tinggal dibalik aja gitu kan ya. Betul ya? Nah, terus T1. T1 gimana? Kalau salah satu bernilai Betul. Kalau ada yang bernilai 1 aja ya, entah A atau B atau C, dia sudah bernilai 1 ya. Ingat lagi gerbang OR kan ya? T1 ya. Oke. Terus kalau T2? Harus satu semua. Harus 1 semua, baru dia bernilai 1 ya. Berarti dia cuma nilainya 1 di yang paling bawah doang ya kan? Atas-atasnya 0, 0, 0 dulu ya kan? Itu ya. Ada yang belum bisa mengikuti? Bisa mengikuti kan ya? Bisa ngikutin ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, terus baru kita ke T3. T3 itu adalah T1 and F2 aksen ya. T1-nya kita sudah punya ya kan? Ini kan F2 aksennya juga kita sudah punya ya. Artinya kita tinggal ya analisis dari sini aja. Di mana ini? Berarti dia nilai satunya di mana nih T3-nya? Yang dua-duanya satu, Bu. Yang dua-duanya 1. Dua-duanya 1. Betul, di sini, dan di sini ya. Betul kan? Ini kan dua-duanya nilainya 1 ya. Oke, seperti itu kan ya. Nah, terus F1. F1 itu adalah T2 or T3. Nah, T2-nya kita sudah punya, yang ini, T3-nya sudah punya kan yang ini ya, di tabel kebenaran kita ya. Artinya, F1-nya bisa kita tentukan ya. F1-nya tuh satunya di mana? Apabila ya, apabila salah satunya 1, dia bernilai 1. Berarti di sini, di sini, di sini, dan di sini yang nilainya 1 kan ya. Seperti itu ya. Nah, jadi sama nih kalau kita lihat, kalau kita ingat nih ya, F1-nya itu adalah 01101 01 001. Kita cek yang tadi pakai fungsi boolean dulu. Nah, ini ya. 011 01 001 sama kan ya? F1-nya. Terus F2-nya kita ingat 0001 0111. Kita lihat sama nggak sama yang ini tadi? F2-nya adalah 0001 0111. Sama ya. Jadi, untuk mengetahui atau menganalisis suatu rangkaian kombinasional, ini kan rangkaian kombinasional ya, rangkaian yang hanya terdiri dari logic gates tanpa ada feedback ya, nggak ada feedback ke belakangnya ya. Jadi arah informasinya itu ke depan semua ya, tidak ada memori ya. Nah,
Jadi kalau logic gates-nya hanya arahnya ke depan semua itu namanya rangkaian kombinasional, teman-teman. Nah, cara menganalisisnya gimana? Satu, teman-teman bisa cari fungsi booleannya dulu, baru bikin truth table-nya. Atau kalau fungsi booleannya tidak diperlukan, hanya perlu truth table-nya aja, hanya perlu input-output-nya aja, ya berarti langsung bikin tabel kebenaran juga bisa, ya kan? Seperti ini. Ya, tapi mungkin harus bertahap gitu ya, menghitung si output-nya ini. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Bu. Belum ya? Oke, gampang ya? Baik, gampang sekali. Nah, sekarang kita coba ini latihan, teman-teman latihan. Silahkan coba ditentukan fungsi booleannya apa untuk F-nya, kemudian tabel kebenarannya seperti apa. Bareng-bareng yuk. Atau ada yang mau maju? Ada yang mau pakai Jamboard, mau maju? Oke, kita coba pakai Jamboard ya. Ini kita di sini aja. Nah, ini saya share ya, teman-teman ya. Ini sudah semua IPB University harusnya sudah bisa masuk nih. Oke, ini saya share linknya teman-teman ya. Siapa yang mau maju nih, yang kira-kira mau menentukan fungsi boolean untuk ini? Sama truth table. Ini saya share. Salah satu nanti yang saya panggil ya, maju ya. Oh, Tri Aji udah, oh bukan itu ya, itu pertanyaan yang tadi sebelumnya ya. Baik, itu adalah link untuk Jamboard-nya ya teman-teman. Saya panggil mungkin satu orang ya, Abdul Hakim. Abdul Hakim, monitor. Abdul Hakim. Ya, silakan Abdul Hakim dibuka mikrofonnya, kemudian masuk ke Jamboard-nya, kemudian mengerjakan itu tadi, fungsi booleannya. Silakan. Iya. Ya. Silakan Abdul Hakim. F ini apa nih? Ya, sudah terlihat. Teman-teman yang lain bisa masuk ke Jamboard-nya atau bisa langsung lihat dari tempat saya aja. Ya. Kok ada yang dipindahin? Jadi kepindah nih, siapa tadi yang pindahin nih? Siapa tadi yang pindahin nih? Oke, sip. Teman-teman yang lain mungkin bisa langsung lihat dari screen saya aja, kan saya masih share screen ya. T2 sama dengan A aksen plus B, betul. R1-nya adalah C plus D aksen, ya betul. F1-nya T1 tambah T2, betul. Ya. Dan G-nya adalah? Bu, punten, Bu. Ya. Itu mau ngingetin Hakim. Yang gimana? Ada 2 kali, Kim. Mau ngingetin Hakim, Bu. Ngingetin apa? Ngingetin Abdul Hakim. Ngingetin Abdul Hakim untuk? Mengoreksi jawabannya tadi. Oh, ya, silakan. Apa yang mau dikoreksi? Tadi Bu, T1, T2-nya kan dia plus. Harusnya kan. Oh iya, salah ya. Harusnya N ya.
Oke, betul sekali ya. Terima kasih Abdul Hakim. Terima kasih. Jadi sudah teman-teman bisa melihat semua kan ya. Jadi Abdul Hakim ini sudah mengerjakan dan betul sekali ya F yang terakhirnya ya outputnya ya. Ini dinamakannya G oleh Abdul Hakim itu adalah AB aksen plus A aksen B dikali C plus D aksen ya. Ini udah ada jawabannya sebenarnya di bawahnya ya. Ini saya ambil dari buku. Nah ini ya jawabannya. Jadi betul sekali ya. Terima kasih. Jadi itu pakai metode yang pertama. Nah, kemudian teman-teman masih ingat kan ya bahwa sebetulnya gate and OR itu bisa diubah menjadi pakai gate NAND aja ya. Sudah ingat nggak dulu waktu UTS juga sudah dijelaskan harusnya ya? Waktu UTS sama siapa? Sama Pak Auriza atau sama Bu Wulan? Pak Auriza, Bu. Sama Pak Auriza ya. Bu. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Auriza kan ya? Bagaimana cara mengimplementasikan gate and OR menjadi dengan gate NAND saja. Supaya jadi cuma pakai satu IC aja. Dan IC itu lebih mudah dibuat kalau hanya satu tipe logic gates-nya ya. Kalau tipenya banyak begini kan minimal pakai 2 IC kan, IC OR sama IC AND kan. Kalau pakai tipe NAND aja, tuh teman-teman tinggal pakai IC NAND aja gitu kan. Ya, kalau inverter tuh lebih murah biasanya IC-nya. Oke, jadi tinggal ditambah ini aja kan, ini ditambah not, ini tambah not, tambah not. Ini itu kan sebetulnya NAND juga kan ya. Ya, ini juga NAND nih. Ya kan? Jadi ini semua sama dengan ini ya, sama dengan gate yang di atas ini, namun pakai fungsi NAND gitu. Ada yang membuktikan bahwa ini sama? Saya panggil ya. Saya panggil ya, sebentar. Saya gimana caranya untuk melihat semua partisipan? Gimana sih caranya? People, Bu. Sebelah Oh kolom ya, chat. people ya. Oke, people ya. People, saya panggil Fatimah Alfiatul Jannah. Supaya perempuan. Mbak Fatimah, monitor. Ya, silakan Mbak Fatimah ke Jamboard-nya. Kemudian coba turunkan fungsi boolean untuk ini. Untuk yang rangkaian kedua, Mbak Fatimah. Ya. Oke. T1 adalah ya. Ini langsung ya, teman-teman ya. Jadi T1 adalah A aksen plus B ya, karena itu adalah negasi dari A, B aksen ya. Ya, betul. F1, T1 aksen, plus kali ya Mbak Fatimah ya? Plus bukan? Oh, enggak, oke. Plus kan ini kan NOR kan? Gate NOR. Plus kan ya Mbak Fatimah ya, di sini ya? Karena ini gate-nya NOR kan? Ya.
Ini nggak pakai ini ya, nggak pakai negasi nih, Mbak Fatimah. F1 T3 aja kan? Kan dari sini kan F1, di sini kan berarti di sini F1 nih. Ya kan? Di sini F1, di sini T3. Ya kan? Berarti langsung di N kan aja kan ya, F1 dengan T3 ya. Betul? Ya. Betul sekali. Terima kasih Mbak Fatimah ya. Teman-teman bisa mengikuti semua ya. Jadi sama ya. Tadi yang sudah diturunkan oleh siapa tadi? Lupa saya namanya. Abdul Hakim ya, sorry. Saya lupa. Ya, jadi tadi yang sudah diturunkan oleh Abdul Hakim dan yang diturunkan oleh Mbak Fatimah sama ya hasilnya ya. Jadi ini membuktikan bahwa kedua rangkaian kombinasional yang ditampilkan di slide itu sama ya. Baik, kita kembali lagi ke slide. Terima kasih Mas Abdul Hakim dan juga Mbak Fatimah ya. Jadi tadi sudah bisa membuktikan bahwa kedua gate ini sama. Nah, teman-teman gimana caranya mengconvert dari gate yang pakai AND OR menjadi gate yang pakai NAND? Tinggal kita tambahkan negasi-negasi aja kan ya, gampang ya. Jadi ini dikasih negasi, ini dikasih negasi, ini dikasih negasi, ini dikasih negasi. Pertama seperti itu, ya kan? Not N ya. Kemudian ini juga sama, dikasih ini kalau gate N supaya jadi NAND itu kan berarti tinggal dikasih negasi di depannya kan. Jadi ini dikasih negasi di depannya. Tapi karena ini depannya dikasih negasi, ini perlu kita kasih negasi lagi, inverter di sini ya. Gitu kan? Dikasih inverter di sini. Kemudian untuk yang ini gimana? Gate OR supaya jadi gate NAND kan perlu ditambah negasi di belakangnya kan ya. Jadi ini dikasih negasi-negasi gitu. Cuma jangan lupa ini diubah dari C menjadi C aksen, yang ini D menjadi D aksen menjadi D ya, ini dicoret. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Cara mengubah gate yang AND OR menjadi gate pakai NAND aja. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Kenapa gate yang seperti yang NAND begini itu sama dengan yang OR yang pakai negasi depannya? Yang begini. Oh, salah. Ini ya. Sini ya negasinya. Nah, gini. Nah, kenapa gate yang NAND seperti ini itu sama dengan gate OR yang ada negasi di depannya? Ingat hukum apa? De Morgan, Bu. Hukum De Morgan, betul sekali, De Morgan Law. Kalau misalnya ada A, B, terus aksen gitu, itu kan sama dengan apa? A aksen plus B aksen. A aksen plus B aksen ya, ini sama ya. Jadi ini De Morgan's Law ya. Nah, A, B aksen itu kan NAND yang ini kan, sedangkan A aksen plus B aksen itu kan yang ini ya. Gate OR yang inputnya dikasih inverter dulu gitu ya. Jadi ini dan ini tuh sama-sama gate NAND ya. Jadi gate NAND tuh bisa ditulis seperti ini, bisa juga bisa digambar seperti ini, bisa juga digambar seperti ini ya. Ini gate NAND juga ya. Oke ya. Baik ya, cukup jelas. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan ya cara mengetahui suatu rangkaian kombinasional tuh apa sih input-outputnya gitu ya, dengan cara menentukan fungsi booleannya dulu. Kemudian kalau tadi sudah tahu fungsi booleannya seperti ini kan gampang ya bikin truth table-nya kan ya. Tinggal bikin truth table, inputnya A, B, C, D gitu kan, outputnya F gitu ya. Gampang ya untuk truth table-nya ya. Nah, kan teman-teman sudah tahu sekarang cara merancangnya seperti apa. Nah, ini agak tricky nih teman-teman ya. Teman-teman nanti belajar cara merancang rangkaian kombinasional yang baru dan rangkaian kombinasional yang dari rangkaian kombinasional lain ya. Itu akan kita pelajari. Baik, sekarang gimana cara merancang rangkaian kombinasional yang baru? Pertama, kita perlu tahu jumlah input dan kita perlu tahu jumlah output. Ya, setelah itu kita bikin truth table. Truth table ini penting ya teman-teman ya untuk menggambarkan hubungan antara input dan output.
ya. Setelah tahu truth table-nya, maka kita bisa susun fungsi booleannya untuk setiap output-nya, ya. Ini bisa kita sederhanakan dengan K-map, ya. K-map ini cuma tools aja untuk menyederhanakan fungsi boolean, ya. Jadi nanti fungsinya dapat yang paling sederhana. Setelah itu digambar logic diagramnya, ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Langsung ke contoh aja kali ya, supaya jelas ya. Iya Bu, kalau deskripsi bingung. Bingung ya kalau deskripsi, oke baik. Kita langsung ke contoh ya. Contoh, rancanglah sebuah rangkaian kombinasional dengan 3 input dan 1 output. Jadi ini teman-teman pada saat membaca soal ya, misalkan nanti UAS atau apa ya, pada saat baca soal teman-teman perhatikan dulu jumlah inputnya berapa, jumlah outputnya berapa, untuk nanti bekal teman-teman saat membuat truth table ya, karena pertama harus bikin truth table dulu ya. Terus baru harus ngerti dulu hubungan antara output dan input. Nah, di sini dibilang output bernilai 1 jika nilai binernya kurang dari 3. Sedangkan 0 jika nilai binernya lebih dari 3 atau sama dengan 3 berarti ya. Nah, berarti kita bisa bikin nih truth table-nya. Katanya kan 3 input, 1 output ya. Berarti truth table-nya seperti ini kan ya. Inputnya itu X, Y, Z, outputnya F. Nah, kira-kira outputnya gimana nih? Ada yang mau jawab? Cobain. Satu semua kecuali yang paling bawah, Bu. Satu semua kecuali yang Paling bawah. paling bawah. Oh, ini maksudnya nilai binernya tuh nilai biner yang sudah di-convert ke desimal maksudnya. Berarti bukan nilai biner ya, harusnya nilai, benar kan nilai binernya ya? Kurang dari 3 desimal maksudnya gitu. Berarti 3 baris pertama ya, Bu? Betul ya, 3 baris pertama itu 1, terus baris berikutnya 0 gitu ya. 111. Ini maksudnya kurang dari 3 desimal nih. Iya, Bu. Maaf ya. Ya, kurang dari 3 desimal ya, seperti itu. Ya, oke, seperti ini. Nah, kalau sudah tahu truth table, gampang kan? Tinggal bikin apa? K-map, Bu. K-map untuk menentukan rangkaiannya seperti apa kan ya. Oke, kita bikin bareng-bareng dulu ya. Nanti teman-teman latihan pada saat contoh berikutnya. Kita ingat lagi K-map. K-map untuk 3 variabel itu kan begini ya kira-kira ya. Ini ya. Oke. X-nya yang mana teman-teman? Kiri bawah, Bu. Ini X, oke. Y-nya? Ini Y kan ya? Yang kanan. Terus ini Z. Tahu kan sejarahnya K-map sudah diterangkan oleh Pak Auriza ya? Kenapa K-map itu terjadi? Kenapa ada orang kepikiran K-map untuk menyederhanakan? Dan ini teman-teman kalau tahu sejarahnya jadi gampang untuk mengingat X-nya di mana, Y-nya di mana, Z-nya di mana. Ya, saya ceritain bentar kali ya. Oke, supaya teman-teman gampang nanti ingatnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu peta kayak gini ya. Ini kan biasanya urutannya itu kan ini 0, 0, 0 gitu ya. Ini 0 ya, ini 1 lah ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, terus ini 7. Ya kan? Nah, kalau kita lihat nilai binernya, ini kan 000, ini 001 kan? Terus ini 010 kan ya? Ini 011 kan? Dan seterusnya sampai 111 kan ya? Gitu kan ya? Nah, tapi kalau kayak gini, ini nanti si nilai yang di sini kan berarti X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Yang di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, idenya K-maps itu adalah untuk mendekatkan variabel yang sama gitu. Ya. Kalau di sini kita lihat, di sini ini kan Z-nya 1 ya, di sini Z-nya 1. Di sini Z-nya 0, ya kan? Z-nya itu selalu berganti-ganti gitu, ya. Jadi kalau kita pakai tabel yang biasa seperti ini kita akan dapat X-nya sama dengan 1 tuh di sini. X sama dengan 1 di sini. Y sama dengan 1 kan di sini kan, yang Y-nya sama dengan 1. Ini Y-nya sama dengan 1. Sedangkan yang Z-nya sama dengan 1, itu dia berubah-ubah kan? Yang Z-nya 1 tuh di sini, dan di sini kan? Kenapa ya? Kita ingat aja waktu kita bikin truth table kan juga gitu ya. X-nya itu bisa dibagi 00111 gitu kan. Sedangkan Y-nya 0011, 0011. Jadi ini 0011, 0011.
Z-nya kan selalu berganti-ganti kan, 01, 01, 01, 01 kan, 01, 01, 01, 01 ya. Jadi Z-nya itu selalu berganti-ganti antara 01, 01. Nah, kalau Z-nya berganti-ganti seperti ini, kita tidak bisa menyederhanakan. Jadi, kita tidak bisa mendekatkan yang Z-nya sama-sama 1 tuh yang mana gitu. Oleh karena itu, ini dan ini tuh ditukar. Jadi bit yang paling kecil, yang least significant bit itu ditukar ya. Z-nya sekarang jadi di sini yang 1, di sini yang 0. Jadi itu sejarahnya K-map teman-teman ya. Supaya jadi seperti ini. Jadi supaya si yang variabelnya nilainya 1 itu bisa didekatkan gitu. Ya. Ada pertanyaan? Jadi ini cara nginget yang mana variabel X, Y, Z-nya ya, karena kalau saya periksa UAS ya dari tahun-tahun lalu gitu, yang banyak salah itu ngasih nama variabelnya ya, jadi suka banyak yang kebalik nih, misalnya di sini X-nya, sini jadi Z-nya, sini jadi Y-nya. Nah kalau kebalik kayak gitu kan jadi salah ya, jadi salah kaprah gitu, salah total, karena salah memberi nama variabel di K-map-nya. Nah kenapa bisa salah? Karena itu mungkin lupa sejarah K-map-nya seperti apa ya, itu yang bikin lupa. Jadi kalau teman-teman ingat sejarah K-map ya, bahwa tadinya tuh dari tabel biasa, cuma yang least significant bit-nya tuh ditukar. Nah itu teman-teman jadi lebih gampang untuk menghafal yang mana yang Z, yang mana yang least significant bit, mana yang bit-bit lainnya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Halo, saya masih nyambung kan ya? Masih, Bu. Ini, Bu. Baru tercerahkan, Bu. Oke, baik. Jadi jangan sekedar dihafal, tapi dipahami ya, kenapa bisa seperti itu gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita tulis. Sekarang cara nulisnya gimana nih teman-teman? 1, 1. Nah, karena tadi Z-nya ditukar, harusnya kan kita dari sini dulu ya. Tapi kan tadi Z-nya ditukar. Jadi kita sekarang satunya ke sini dulu gitu kan. Karena ditukar kolomnya gitu ya. Terus ini 0 kan. Ini semuanya 0, 0, 0, 0, 0. Ya, kenapa mulainya dari yang kolom keempat dulu? Karena tadi kan ditukar tadi ya ceritanya kan. Kenapa ditukar? Karena kita ingin mendekatkan variabel yang sama-sama nilainya 1. Gitu. Variabel yang sama dan sama-sama nilainya 1 gitu. Itu yang mau dideketin gitu ya. Oke, sekarang kalau udah dapat K-map kayak gini, gimana? Fungsi booleannya gimana? Ini kan deketan sama ini ya, ini berdua ya, kelompoknya berduaan ya. Sedangkan yang ini kelompoknya barengan sama yang ini, ya kan? Jadi kita ambil yang kelipatan 2 gitu ya. Kalau ada berempat ya kita ambil berempat gitu ya. Kalau ada berlapan kita ambil berlapan. Jadi yang pangkat sekian dari 2 ya. Kelompoknya itu kita ambil yang pangkat sekian dari 2. Nah, karena ini nggak ada yang berempat, ya udah paling banyak berarti berdua, ya kan? Nah, dari yang ini apa nih fungsinya, teman-teman? X aksen, Y aksen, Bu. Oke, jadi ini X aksen, Y aksen, betul sekali. Terus kalau yang ini apa? X aksen, Z aksen. Tambah X aksen, Z aksen ya, betul ya? Ya, Ya, Bu. jadi fungsi kita adalah X aksen, Y aksen, plus X aksen, Z aksen ya. Kalau kita cek, ya pasti truth table-nya balik lagi seperti ini. Jadi teman-teman nanti kalau ngerjain soal atau apapun gitu ya pada saat merancang, setelah mendapatkan fungsi boolean dari K-map, untuk memastikan cek lagi apakah dengan fungsi ini dapat truth table-nya seperti ini enggak gitu. Jangan-jangan kebalik nih, tadi kan suka banyak yang kebalik nih ya variabel-variabelnya. Jadi kalau variabelnya kebalik nggak akan dapat kayak gini lagi kan, artinya jadi salah gitu ya jawabannya ya. Jadi jangan sampai salah, supaya nggak lupa, pertama ingat sejarahnya gimana, dan kedua setelah dapat fungsinya cek lagi apakah fungsi ini benar-benar bisa menghasilkan truth table yang seperti ini gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Belum, Bu. Cukup ya, baik. Berarti setelah kita tahu ya tinggal kita gambar rangkaiannya kan ya. Ini K-map-nya, ini ya hasilnya tadi. Nah ini gambarnya, aduh, jadi error ya. Jadi jelek. Oke ya, jadi ini tadi truth table-nya, ini hasilnya, fungsi booleannya. Setelah itu kita dapat ini rangkaiannya ya.
Ada yang bingung sampai sini? X aksen, Y aksen, plus X aksen, Z aksen. Oh, ini kurang ini ya? Kurang tanda ini ya? Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Baik. Nah, sekarang ini saya minta teman-teman nyobain. Rancanglah sebuah BCD to access tree code converter. Ingat BCD itu binary coded decimal. Access tree itu sama binary coded decimal juga, tapi yang dimulai dari nilai biner 3. Jadi seperti ini fungsinya ya. Jadi kalau binary coded decimal itu kan dari 0 sampai 10 seperti ini kan ya. Kita pakai notasinya 8421. Seperti ini. Kalau access tree, nah kita pakainya seperti ini teman-teman. Jadi kita mulai dari desimal 0 itu setara dengan 0011 gitu dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Karena ini nanti memudahkan pada saat teman-teman melakukan komplement. Ya. Jadi ini lebih mudah untuk manipulasi desimalnya nanti. Itu. Kenapa dibuat access tree? Karena yang 1 dan 10 itu kan berkebalikan ya. 0 dan 9 jadi berkebalikan ya. Kalau misal kita mulai dari 1, berarti 1 dan 10 berkebalikan gitu kan. Ada yang mau coba untuk merancang? Teman-teman, halo? Masih kedengeran nggak suara saya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang BCD to access tree converter? Belum, Bu. Di tabelnya Belum ya? paham, cuma maksudnya dirancang ke code converternya gimana, Bu? Dirancang ke, oh ini kita merancang rangkaian logika untuk mendapatkan binary coded decimal to access tree code converter. Itu aja sih. Nah, cara merancangnya tadi pakai keymap, teman-teman. Ya, pertama kita bikin keymap dulu. Nah, ini ya, ini ada truth table untuk code conversion-nya ya, dari 0000 menjadi 0011, terus kalau 1001 menjadi 1100. Jadi ditambah 3 intinya di sini ya. Nah, itu kita rancang untuk masing-masing untuk W, X, Y, dan Z. Ada yang mau ini? Nah, ini ya, ada yang mau maju ke depan? Saya panggil aja ya. Kita bikin keymap-nya sekarang 4 variabel karena inputnya ada 4. Ya, kita buka Jamboard lagi yang tadi. Ya, masukin sini. Silakan saya panggil 4 orang ya untuk mengerjakan ini. Mencari fungsi boolean untuk masing-masing W, X, Y, dan Z. Atau ada yang mau volunteer? Siapa yang mau mengerjakan untuk W? Siapa yang mau mengerjakan untuk X? Siapa yang mengerjakan untuk Y? Dan siapa yang mengerjakan untuk Z? Ada yang mau volunteer? Nggak ada volunteer, saya panggil aja ya. Saya panggil 4 orang. Ilham Iyadillah. Ilham mengerjakan yang X. Ilham? Ilham? Saya panggil Ilham, terus Leroy Akbar, terus Muhammad Jazuli, dan Rafida Nisa Makfiroh. Halo, pada monitor nggak nih? Ilham, Leroy,
terus Muhammad Jazuli sama Raffi Danisa. Baik, berempat ya. Silakan masing-masing satu. Silakan buka Jamboardnya tadi. Kemudian Ilham mengerjakan untuk, berarti Ilham yang W aja ya. Ilham yang W, terus Leroy yang X, ini Leroy. Terus Muhammad Jazuli yang Y ya. Sama Raffi Danisa yang Z. Silakan. Masih ingat K-map 4 variabel ya? Ini kan inputnya ada 4 kan? Inputnya kan ada 4, outputnya juga ada 4. Nah, caranya kita bikin K-map untuk masing-masing output nih, ya. Untuk masing-masing output, W seperti apa, X seperti apa, Y seperti apa, Z seperti apa. Gimana, udah pada bisa akses semua? Monitor? Atau mau kita kerjain bareng-bareng dulu? Masih pada bingung? Halo? Ilham, suaranya nggak kedengeran. Ilham, Lee, Jazuli, sama Raffi Danisa. Pindah device dulu ya, Bu. Oke. Yang lain gimana? Kata Leroy belum bisa masuk Jamboard, Bu. Oh, Leroy belum bisa masuk Jamboard. Belum bisa masuk Jamboardnya. Oke. Yang lain gimana? Jazuli bisa masuk Jamboard? Boleh minta share ulang link Jamboardnya nggak, Bu? Share link Jamboardnya. Bentar. Saya masukin di chat ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama. Oh ya, Muhammad Jazuli yang itu ya. Oke. Ilham bisa, Leroy. Oke, yang bisa aja dulu. Silakan. Ilham? Ibu, Ya. boleh izin bertanya? Silakan. Itu jadinya yang maksudnya itu, access tree-nya itu udah jadi output-nya gitu ya, Bu? Terus kita bikin K-map-nya lagi, pakai variabel baru gitu. Gimana maksudnya? Kan ini bikin K-map-nya ya, Bu? Buat output W, X, Y, Z. Berarti untuk menentukan fungsi booleannya, pakai variabel baru. Kenapa pakai variabel inputnya aja? Oh, berarti pakai yang ABCD-nya itu ya? Iya, kan inputnya ABCD kan. Jadi K-map kalau 4 variabel itu kan berarti ini saya coret-coret yang punya Ilham ya. Jadi yang A itu di sini kan. Terus B-nya di sini kan ya? Seingat saya bukan di situ, Bu. Di mana? Di kanan tengah. Kenapa? B-nya. Kemarin teorinya gitu, Bu. B-nya yang tengah kan. Nah, ya itu kita ingat lagi sejarahnya lagi ya. Jadi betul sekali ya, bukan di situ. Nah ini makanya kenapa teman-teman banyak yang kebalik ya, karena memang itu tadi ya. Nah kita ingat sejarahnya lagi K-map ya. Ini sambil, silahkan Ilham dilanjutkan nggak apa-apa. Ini saya sambil, kan ini ceritanya pada ngerjain di papan tulis ya. Ya, K-map itu kan tadinya sejarahnya gini kan. Jadi awalnya ini kan 1, 2, ini 0, ini 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi ini tadinya tuh 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, sama 0, 0, 1, 1. Nah, kalau kita lihat, ini kalau A-nya kan udah jelas ya, pasti kayak seperti ini. Nah, gimana dengan B-nya?
kan kalau kita lanjutin ini 0100 ya. Terus ini 0101 gitu kan. 0110. Ya, 0110 01 11. Terus di sini 1000. Ya, berarti B-nya itu kan B yang 0 tuh di sini tadinya kan, ini kan B-nya 0 ya. Ini B-nya 0. Di sini B-nya 1. Terus di sini B-nya 0 lagi gitu kan. Terus di sini B-nya 1. Nah, itu yang kita balik. Ya, jadi yang ini dibalik dengan ini. Seperti itu. Makanya B-nya itu jadi di sini untuk K-map. Seperti itu ya, untuk K-map yang 4 variabel ya. Seperti itu, betul sekali ya. Jadi ini Ilham sudah menulis B-nya tuh di sini. Kenapa B-nya di situ ya? Karena kita ingat aja dulu kalau kita nulisnya terurut, kita lihat yang B-nya 0 dan 1 tuh di mana. Nah, itu nanti terus kan jadi ini jadi B-nya tuh 0101 gitu kan. Nah, jadi udah gitu kita tukar nih 1 dan 0-nya untuk si B. Begitu juga dengan C dan D. Ya. C-nya nanti kalau kita telusuri, C yang 1 tuh di sini. Kan sudah berdekatan ya. C yang 1 ini yang ditulis Ilham nih, sudah berdekatan. Tinggal D-nya. Nah, D-nya nanti kalau kita telusuri, D-nya itu akan berubah. Dari sini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Untuk si D-nya. Nah, oleh karena itu D-nya kita tukar lagi. Ini dan ini ditukar. Supaya yang 1 berdekatan. Gitu ya. Jadi seperti ini ya. K-map-nya betul sekali. Jangan sampai tertukar ya, teman-teman, sekali lagi ya. Oke, baik ini teman-temannya udah selesai mengerjakan nih sepertinya. Bisa silakan fungsinya diturunkan, Ilham dan teman-teman. Ada yang masih bingung tentang K-map? Bisa ya? Ibu mau nanya kalau itu kan sampai 10 ya, Bu? Ya. Berarti kalau di K-map kan yang 16, berarti 11 kesarannya don't care apa dianggap 0? Don't care, betul sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman, yang lain itu berarti don't care. Karena don't care itu harus dipakai ya. Jadi jangan tidak ditulis. Karena kalau tidak ditulis, nanti jadi kurang sederhana fungsi booleannya. Don't care-nya itu perlu ditulis supaya nanti lebih banyak temennya. Karena don't care kan bisa dianggap 0, bisa dianggap 1, terserah kan gitu ya. Nah, kalau dia membantu dianggap 1 ya berarti dianggap 1 aja gitu ya. Untuk Ilham apakah benar gitu ya? 0 0 0 0. Teman-temannya sambil dicek juga. Mungkin hasilnya sama sih. Tapi 1-nya harusnya di sini ya, Ilham ya. 1-nya di bawah bukan? Iya, Bu. Pakai warna merah ya. Nah ini sekalian teman-teman karena tahu tadi B-nya kan ditukar ya. B-nya itu kan ditukar ini dan ini sebetulnya kan sejarahnya K-map itu kan dia kan ditukar aja kan. Nah berarti pada saat nulis juga mulainya tuh dari kolom ini gitu kan. Jadi urutannya tuh ini 1, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Nah, 8-nya tuh dari sini. Ini 8 gitu kan. Kenapa ya? Karena tadi B-nya kan ditukar. Sama seperti si D-nya kan, D-nya juga ditukar ya. Jadi urutan nulisnya juga ditukar kan. Ya, betul sekali Ilham ya. Tuh. Oke, ya silakan. Sekarang fungsinya apa Ilham? Untuk Raffi dan Nisa udah langsung ketahuan ya, Raffi dan Nisa ya. Z sama dengan apa tuh berarti? Nisa.
betul sekali ya. Jadi untuk yang Nisa nih sudah langsung keluar ya. Z-nya adalah D aksen, betul sekali ya. Jadi kita sudah tahu sekarang Z-nya itu sama dengan D aksen. Ya. Terus untuk yang Muhammad Jazuli, apa? Y-nya apa Muhammad Jazuli? Itu sedang ditulis ya? Y-nya sama dengan C aksen, D aksen, plus CD. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Nah, kalau sudah dapat fungsi booleannya, teman-teman boleh ngecek lagi ke sini ya. Termasuk Muhammad Jazuli juga silakan cek lagi. Benar nggak kalau pakai ini, dapatnya seperti ini nih. Jadi C sama D-nya harus sama, baru dia nilainya 1, ya kan? Oh ya, benar ya, benar, berarti benar. Yang Leroy, gimana Leroy? Sudah dapat X-nya apa? A, untuk yang Ilham ya, W sama dengan A ditambah CB, oke, CB yang ini ya, CB yang ini, terus yang ini BD, ya betul sekali ya. Sekarang kita cek ke sini ya, bener nggak nih, yang A-nya 1, dia 1, oke, yang CB-nya 1, dia 1, oke, terus yang BD-nya 1, dia 1, oke, betul, ya, betul. Silakan, Li. Li bisa nulis X-nya di sini kali, Li. Di sini aja, Leroy Akbar, X sama dengan apa? Gimana? Perlu dibantu? Oke, nggak apa-apa, kita bantu ya. Jadi kita mungkin ini ya, untuk yang Li, ini kita gabungkan gitu kan. Pokoknya yang satu harus ada temennya ya. Terus habis itu yang mana? Ini kan ya? Ini dengan ini ya, berempat. Ya kan? Terus tinggal yang satu ini juga belum, berarti ini kita bikin berempat juga ya. Seperti ini ya. Ada yang lebih sederhana lagi nggak nih teman-teman yang sambil ngecek? Nggak bisa kan ya, karena di sininya 0 ya, jadi nggak bisa nggak bisa diambil ya. Oke, kita ambil ini dua-dua. Terus tadi di sini inputnya A gitu kan, B-nya itu yang ini gitu kan, C itu di sini, ini C, terus ini D ya, D-nya di sini. Saya tulisnya sini aja deh ya, D-nya di sini ya. Oke. Berarti kalau yang buletannya berdua ini, yang satu dan don't care ini, ya, yang satu dan don't care ini berarti apa? Aksen. Apa? B. Aksen. B, C aksen, D aksen ya, betul. B, C aksen, D aksen. Ada yang masih bingung nggak nih? Ya, jadi yang buletannya berdua ini ya, ini itu adalah B, C aksen, D aksen ya. Saya coret. Terus untuk yang berempat yang di tengah, itu apa?
B aksen B aksen D, betul sekali ya. Terus yang terakhir adalah B aksen C. B aksen C, betul sekali ya. Jadi kita sudah dapat nih persamaan ya untuk W, X, Y, dan Z. Nah, setelah dapat persamaan, apa yang kita lakukan? Kita buat rangkaiannya. Harapannya itu sudah merupakan rangkaian yang paling sederhana ya. Kita balik ke PPT lagi ya, teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah dapat ini tadi ya persamaannya ya. Ya. Jadi Z adalah D aksen, tadi yang sudah dikerjakan oleh Mbak Nisa, tadi Z kalau nggak salah ya. Terus Y tadi dikerjakan oleh Muhammad Jazuli ya, CD tambah C aksen D aksen. X tadi oleh Li ya, itu B aksen C tambah B aksen D tambah B C aksen D aksen. Kemudian yang dikerjakan oleh Ilham tadi ya, W sama dengan A plus BC plus BD. Itu kita sudah dapat dari K-map tadi yang sudah kita kerjakan bareng-bareng ya. Ini. Nah, ini adalah fungsi yang kita dapat dari K-map. Nah, setelah dapat fungsinya apa yang kita lakukan? Ya, kita buat rangkaiannya ya. Rangkaiannya adalah seperti ini. Ya. Kan kita sudah tahu kan outputnya W, X, Y, Z. Nah, masing-masing outputnya itu apa ya? W-nya itu kan tadi apa tadi W-nya? Nah, W-nya itu A plus BC plus BD ya kan? Berarti A plus B. A plus BC plus BD. Ya. Oh, tapi ini disederhanakan oleh dia ya. Jadi dia sederhanakan menjadi 4N dan 4 OR. Nggak masalah juga ya kan? Jadi kita bisa menyederhanakan lagi, tapi sebetulnya kalau nanti ujian misalkan ya, kalaupun teman-teman ngejawabnya sampai sini aja, ini sudah dianggap betul ya. Jadi ini silahkan tinggal dibuat aja rangkaiannya ya, rangkaian logikanya ya. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Dari saya. Oke, yang lain silahkan kalau ada yang masih bingung. K-map-nya masih bingung nggak? Nah, ini nggak boleh lupa K-map ya. Nggak boleh lupa K-map, nggak boleh lupa rangkaian-rangkaian logika ya, karena ini akan dipakai terus sampai nanti UAS. Ya, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, jadi sampai sini sudah betul, tapi ini disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Makanya si W-nya tadi menjadi A plus B dikali C plus D. Ini kenapa dia ambil C plus D di sini ya? Karena ini bisa menyederhanakan rangkaian. C plus D di sini itu kan bisa jadi pakai satu gerbang logika doang kan jadinya kan? Ya, karena dia adalah term yang sama gitu ya. Jadi kita bikin pakai satu gerbang logika untuk membuat C plus D gitu ya. Nah, ini jadi C plus D-nya dia generate dulu gitu ya. Setelah itu dipakai untuk semuanya ini gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Nah, sekarang ini kita latihan lagi ya teman-teman. Rancanglah sebuah rangkaian kombinasional dengan 3 input, yaitu X, Y, Z, dan 3 output, A, B, C. Saat input binernya bernilai 0, 1, 2, dan 3, output binernya lebih besar 2 daripada input. Tapi saat input binernya bernilai 4, 5, 6, dan 7, nilai desimalnya ya, maka output binernya lebih kecil 3 daripada input. Nah, terus diminta lakukan rancangan hingga diperoleh logic diagram rangkaian. Ada yang mau coba bikin untuk truth table-nya dulu? 3 input X, Y, Z, 3 output A, B, C. Silakan, ada yang mau coba? Saya undang ke Jamboard lagi ya. Gampang kan teman-teman ya? Bisa ya? Yang ini kalau nggak salah saya udah pernah ini. Nah ini, oke. Ini adalah pertanyaannya ya. Silakan teman-teman buka Jamboardnya atau bisa lihat dari screen aja ya. Kalau ini lebih mudah lihat dari screen mungkin ya. Ini adalah pertanyaannya ya. Rangkaian rancanglah sebuah rangkaian kombinasional ya. 3 input kan X, Y, Z. Outputnya juga 3 A, B, C. Ya. Nah, terus dibilangnya saat input binernya 0, 1, 2, 3, outputnya lebih besar 2. Saat input binernya 4, 5, 6, 7, outputnya lebih kecil 3. Nah, ini kita tentukan dulu truth table-nya. Ada yang mau bantu saya untuk membuat truth table-nya? Boleh, Bu.
Ya, silakan. Gimana? Berarti Oke. Namanya siapa, Mas? Eh, Alvin aja Bu panggilnya. Oke, terima kasih, Mas Alvin. Nah, kenapa kita perlu merancang rangkaian kombinasional? Ya, karena itu ya, kita bisa saja kita mendesain IC ya, untuk decoder misalkan. Kalau mendesain IC kan tentu kita perlu pakai logic gates yang sesederhana mungkin kan, gitu ya. Dan kita rancang IC itu untuk memiliki suatu fungsi tertentu ya. Misalkan tadi, converter dari BCD ke XS3, itu kan ada IC-nya ya. IC-nya ada, kalau teman-teman lihat cari di Google misalkan ya, IC untuk BCD to XS3. Itu ada. Nah, gimana cara merancang IC? Nah, tentunya dengan merancang logic gates-nya dulu. Nah, merancangnya gimana? Tadi pakai K-map, seperti itu ya. Oke, betul sekali ya. Jadi ini inputnya 3. Kalau dia 0, 1, 2, 3, maka lebih besar 2. Ditambah 2 ya. Betul. Terus kalau 4, 5, 6, 7, lebih besar 3. Ditambah 3 berarti. Lebih kecil Bu. Oh, lebih kecil. Sorry, lebih kecil 3 ya. Lebih kecil 3. Berarti dikurang 3 ya. Oke, betul. Ya. Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya? Bisa kan? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Baik. Sekarang saya panggil 3 orang untuk menentukan fungsi boolean untuk masing-masing output ya. A-nya apa? B-nya apa? C-nya apa? Atau ada yang mau volunteer? Silakan. Nggak ada? Oke, saya panggil ya. Karena nggak ada, maka saya panggil... Antonius pengen Bu. Oh, silakan, silakan. Antonius, silakan. Antonius yang A ya. Antonius yang A. Siapa lagi yang pengen? Silakan, boleh loh. Bobby William. Antonius yang A, Bobby yang B ya. Ini sesuai dengan nama awalnya ya, huruf awal namanya ya. Terus yang C siapa ya? Yang C Fatin Humaira. Silakan menuju ke Jamboardnya. Antonius, Bobby, dan Fatin.
1100 0110. Oke. Betul sekali ya. Yang Fatin sudah selesai, yang Antonius juga sudah selesai. Antonius mendapatkan hasil akhirnya A itu adalah X aksen Y ditambah YZ. Oke. Betul sekali ya teman-teman, sambil dicek ya teman-teman yang lain silakan mengecek. Betul sekali kan? A-nya itu 00110001. Oke, berarti ini diambil barengan, ini diambil barengan ya. Jadi ini adalah X aksen Y, oke, yang ini adalah YZ, oke, betul. Kemudian yang Fatin ya, untuk C itu 01011010, oke, berarti ini diambil berdua, ini berdua. Oke, yang ini adalah X aksen Z, oke. Yang ini X, Z aksen, ya betul sekali. Sekarang yang Bobby. Yang Bobby B ya, B itu 11000110, oke. Terus diambilnya 221 ya betul. Kemudian ya yang pertama adalah X aksen Y aksen ya betul. Terus ya yang ini kan X aksen Y aksen ya Bobby ya. X aksen Y aksen, yang ini Y aksen Z, betul, Y aksen Z. Kemudian yang terakhir 3 variabel berarti ya, yaitu X, X, Y, Z aksen ya. Z aksen. Oke, baik, terima kasih Antonius, Bobby, dan Fatin. Betul semua jawabannya ya. Jadi sudah pada bisa nih, sudah pada bisa merancang suatu rangkaian kombinasional. Berarti udah pada bisa bikin IC sebenarnya ya. Maksudnya, jadi teman-teman bisa menentukan sendiri ya, mau bikin apa gitu ya. Terus IC-nya itu bisa dirancang dengan menggunakan rangkaian kombinasional ya. Betul sekali, ini sudah dapat seperti ini. Nah, kalau sudah dapat masing-masing outputnya apa, tinggal digambar aja kan ya. Nah, menggambar saya kurang bagus menggambarnya, tapi intinya teman-teman sudah tahu kan, ini output yang A itu bagaimana hubungannya dengan input, ya kan? Output B bagaimana hubungannya dengan input, output C bagaimana hubungannya dengan input, tinggal digambar, ya kan ya? Lebih mudah jadinya ya. Oke, baik, bisa ya menggambarnya, nggak usah kita gambar ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman di sini? Bisa ya? Bisa, Jadi tadi terima kasih. Jadi kita tadi sudah belajar menganalisis, cara menganalisis rangkaian kombinasional itu sampai dapat fungsi boolean dan sampai dapat truth table, ya kan? Jadi kita tahu nanti rangkaian kombinasional ini fungsinya buat apa dengan melihat truth table-nya. Itu tadi yang kita bahas di awal. Kemudian sekarang kita bahas merancang. Jadi kita tahu kita mau ngapain, terus kita merancang rangkaiannya seperti apa. Nah, kalau teman-teman cari di Google ya, kita bisa coba cari ya, cari di Google misalnya apa ya, IC tadi ya, BCD to access tree misalnya. Nah, sebenarnya dia harusnya ada nih IC-nya bentuknya. Atau nggak usah deh, yang paling gampang decoder aja, decodernya 7 segment aja lah. 7 segment decoder nih kita bahas minggu depan nih, IC. Nah, 7 segment decoder tuh sudah ada IC-nya loh teman-teman. Nah ini ya. Nah, IC BCD to 7 segment ini sudah ada yang jual. Nah ini, BCD to 7 segment. Itu sudah ada IC-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa mencoba membuat gitu ya. Awal-awalnya orang-orang ini bikin IC 7 segment decoder itu dengan cara kayak tadi ya, bikin truth table dulu ya. Jadi inputnya kan ada 3 ya untuk 7 segment itu. 7 segment itu kan apa sih? Ini ada di bentar.
Kalau nggak salah dari pertemuan besok deh, minggu depan ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini karena teman-teman kayaknya sudah pada expert gitu ya, udah pada bisa gitu ya merancang. Nah, implementasinya buat apa sih sebenarnya? Aplikasinya buat apa? Nah, ini salah satunya adalah teman-teman bisa merancang misalnya BCD to 7 segment, IC yang tadi yang saya tunjukin di Google tadi. Nah, ini IC seperti ini, walaupun murah ya, sekarang udah murah 8 ribuan gitu ya satu IC-nya. Tapi si orangnya waktu bikin BCD to 7 segment itu pasti dia bikin truth table dulu. Ya, waktu bikin IC dia bikin truth table dulu. Nah, dia bikin seperti ini ya. Jadi kita pengennya pada saat pada saat 0 dia tampilnya 0 gitu ya. Jadi pada saat 0 itu yang nyala adalah segmen A, B, C, D, E dan F gitu ya. Gini. Jadi pengennya pada saat inputnya 0, 0, 0, 0, output yang nyala itu segmen A, B, C, D, E, F. G-nya mati ya, karena kan pengen bikin angka 0 ya kan. Terus kalau 1 itu pengennya yang nyala itu bagian BC-nya doang yang di sebelah sini. Ini kelihatan kan ya teman-teman? Ini. Jadi ini adalah salah satu contoh merancang IC BCD to 7 segment decoder gitu ya. 0 itu kan yang nyala segmen ini, 1 tuh segmen ini gitu kan. Terus kalau 9 berarti yang nyala A, F, G, B, C, D gitu kan ya. G dan E-nya mati. Salah, E-nya mati, sorry. Kalau 9 tuh E-nya mati kan. Nah, sininya mati. Jadi yang nyala cuma sebelah sini doang gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah truth table untuk BCD to 7 segment. Nah, ini kalau sudah teman-teman merancang gitu ya, A-nya itu apa, fungsi booleannya ya, terhadap inputnya WXYZ, gitu, B-nya apa, F sampai G-nya apa, itu teman-teman akan dapat seperti ini, teman-teman. Ya, jadi output A itu hubungannya dengan input A, B, C, D itu apa? Itu bisa digambarkan gitu ya, seperti ini nanti jadinya. Nah, kalau sudah jadi gambar seperti ini bisa dipatenkan terus dijadikan suatu IC gitu. IC-nya nanti bisa diproduksi massal, dijual deh gitu ya. Jadi awalnya itu dari situ ya, merancang dari truth table dulu, baru dapat logikanya seperti apa, gerbang kombinasionalnya seperti apa, terus diimplementasikan menjadi IC. IC-nya nanti bisa dijual. Nah, ini adalah salah satu produknya Texas Instruments dan macam-macam sebetulnya. Kayaknya yang beli paten ini sudah cukup banyak, jadi nggak hanya Texas Instruments saja yang bisa memproduksi ya. Nah, ininya itu sudah bisa dipatenkan sebetulnya. Nah, jadi teman-teman belajar Radix ini tidak akan ada gunanya pasti ya, karena itu tadi ya, teman-teman belajar bagaimana cara membuat suatu IC dari gerbang-gerbang logika sederhana gitu sebenarnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Bu, nanya Bu, kalau gambar sirkuit kayak gitu, kan kalau saya lihat dari tadi contohnya kayaknya inputnya sesuai jumlah inputnya gitu. Boleh nggak sih Bu ditulis misalnya X-nya udah muncul buat gate ini, kita munculin lagi di bawah X lagi, boleh nggak Bu dalam gambar? Gimana X-nya sudah muncul kemudian? Kemudian dimunculin lagi gitu karena dipakai sama gate yang lain, jadi nggak ditarik kabel dari X yang awal gitu. Oh, boleh. Itu kan hanya teknikalnya aja ya. Kalau biasanya di IC yang dijual-jual tuh ya biasanya ya satu, karena ini nanti satu input itu terkait dengan satu pin ya. Jadi kayak gini, ini input A itu ada di pin ke-7 gitu ya, di IC ini gitu. Input B itu di pin ke-1, makanya biasanya dia tarik garisnya gitu dari satu pin yang sama, karena itu kan nanti terkait dengan pin di IC yang dibuat gitu. Tapi kalau di ujian misalnya ya, pertanyaannya kan untuk ujian mungkin ya, kalau ujian nggak masalah ya, supaya nggak ribet gitu, ya tulis aja terus inputnya banyak gitu, misalnya nggak apa-apa sih. Oke, Bu. Yang penting logikanya dapat. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau untuk desain IC ya, tadi kan ini nanti arahnya ke desain IC ya, seperti desain 7 segment ini misalnya ya. Nah, kalau desain 7 segment, mau nggak mau, desain IC, BCD to 7 segment decoder ya, ini kalau teman-teman tertarik silahkan, BCD to 7 segment decoder. Ini kalau mendesain seperti ini terpaksa memang satu input itu satu garis gitu, kenapa? Karena nanti ini akan terkait dengan pin di IC-nya gitu kan. Jadi ini pin 1, pin 2, pin 3-nya mungkin ada lamp, ada segala macam gitu ya. Nah, terus yang ini output-outputnya itu juga dikasih satu pin masing-masing gitu. Ya.
Tapi kalau di ujian silakan boleh ya, nggak masalah ditulis aja lagi supaya nggak ribet ya. Kalau kayak gini kan ribet ya menggambarnya gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang penting teman-teman bisa ya merancangnya. Ya. Baik, mungkin kalau sudah kita lanjut ke latihan kelas berikutnya kali ya. Satu lagi teman-teman ya. Baik, ini ceritanya teman-teman mau merancang suatu pengatur sirkulasi udara untuk menggerakkan kipas angin dalam ruangan. Nah, kipas angin itu akan bekerja jika kondisinya temperatur ruangan lebih dari 28 derajat Celcius atau 1 dan jendelanya tertutup atau pintu tertutup. Minimal salah satu tertutup. Kemudian diminta rancang rangkaian logika yang menggambarkan sistem sirkulasi tersebut dengan menggunakan gerbang NAND 2 input saja. Ya, ini pertanyaannya seperti ini. Kenapa? Supaya lebih murah nanti produksi IC-nya misalnya kalau mau jadi IC. Kalau enggak ya pada saat bikin sirkuitnya juga jadi lebih murah karena pakai IC NAND aja cukup gitu kan ya. Oke, ada yang mau volunteer? Atau kita diskusiin dulu deh. Ini kira-kira inputnya ada berapa teman-teman? Inputnya? Silakan dibaca lagi soalnya. 3 bukan, Bu? 3 bukan, Bu. Betul sekali, inputnya ada 3. Apa saja? Temperatur. Jendela sama pintu. Temperatur, jendela, dan pintu. Ini adalah inputnya. Outputnya ada berapa? 2. Yaitu? Kipas angin nyala dan tidak. 1 berarti kan 1, 0. Oh iya, Mas. 1 ya. Jadi inputnya ada 3 ya. Inputnya adalah temperatur, jendela, dan pintu TJP misalkan ya. Outputnya ada 1 yaitu kipas angin. Kipas angin itu nyala itu 1 kan. Kipas angin itu nyalanya 1. Kalau off itu berarti 0 ya. Oke, berarti sudah tahu. Kalau sudah tahu berapa jumlah input, berapa jumlah output kan, untuk merancang rangkaian kombinasionalnya tinggal bikin truth table ya. Kita bareng-bareng aja ya, karena waktunya sudah habis. Kita bareng-bareng. Ini misalkan tadi X-nya itu kita anggap ini temperatur ya. Y-nya itu kita anggap jendela gitu. Z-nya itu pintu misalkan ya. Nah, ini A-nya itu outputnya kipas angin ya. Ini sengaja variabelnya saya bikin beda gitu supaya teman-teman mikir dulu tadinya. Tapi udah pada pinter ya, jadi udah pada hebat. Keren. Ya, jadi oke, sekarang kita tentukan kapan kipas angin nyala katanya. Saat temperatur 1. Saat temperaturnya 1 dan apa? Salah satunya. Pokoknya nggak boleh 1. Dan pada saat salah satu tertutup atau minimal salah satu tertutup, berarti salah satu 0 ya, berarti satunya cuma di sini doang kan? Ya, Bu. Ya, kalau di sini kan jendelanya sama pintunya kan kebuka ya. Jadi walaupun suhunya tinggi tapi jendela pintunya kebuka. Jadi dia tidak nyala kipas anginnya gitu ya. Oke, berarti kita sudah dapat nih truth table-nya. Nah, jadi dalam merancang pertama-tama adalah tentukan dulu truth table-nya seperti apa ya. Sama seperti tadi waktu ngerancang IC BCD to 7 segment decoder ya. Itu kan teman-teman cari dulu truth table-nya. Setelah itu baru tentukan apa fungsi booleannya untuk masing-masing output. Nah, baru rancang IC-nya ya, rancang pin-pin IC-nya ya, dan hubungan-hubungan logic gates di dalamnya ya. Oke, sekarang ini yang sederhana seperti ini ya. Nah, berarti ini kita tinggal bikin apa? K-map. K-map, betul fungsi booleannya. Fungsi booleannya dengan K-map. K-mapnya kita bikin bareng-bareng aja ya, teman-teman ya. K-map 3 variabel. Aduh, tempatnya nggak ada. Apa-apa lah ya, di sini aja ya. Ceritanya ini cukup. Ini gini ya. K-map 3 variabel. Oke. Ini adalah T-nya gitu ya, temperaturnya gitu. Terus J-nya di sini benar nggak? Benar, Bu. Nah, ya. Saya takut salah. Saya biasanya kalau lupa nanti saya itu dulu. Yang tadi itu bikin itu dulu. Bikin sejarahnya dulu. Apa sih? Ya, TJP. Terus kipas anginnya adalah gimana? 0, 0, 0, 0 gitu ya. Terus 1, 1, 1, 0 gitu ya.
Iya, Bu. Ya, terus tinggal Fungsinya. ini fungsinya. Ini bareng dan ini barengan berdua ya. Untuk yang ini berarti, nah ini kipas angin itu sama dengan, untuk yang ini T aksen. TJ aksen. TJ aksen. Atau TP aksen. TP aksen, betul sekali ya. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi kipas angin ya sebetulnya ya. Secara intuitif ya, tanpa pakai K-map dan truth table juga kita bisa tahu kan sebetulnya, karena dia bekerja kalau temperaturnya lebih dari 28 derajat Celcius, artinya si T-nya itu 1 kan, T-nya itu 1, dan salah satu antara jendela atau pintu tertutup, berarti kan kayak gini ya. Secara intuitif kan, tanpa pakai truth table sama K-map pun kita udah tahu ya, kipas angin itu nyala pada saat temperaturnya 1 atau J dan P-nya minimal salah satu ada yang 0. Berarti kan fungsinya kayak gini ya, reasonable kan ya ini fungsinya ya. Begitu ya, oke. Nah sekarang tinggal TJ aksen plus TP aksen itu kita bikin gerbang logikanya. Nah nanti kalau soal UTS itu biasanya sampai dapat gerbang logika ya. Jadi kita coba tulis di sini aja ya. Di bagian penutup slide kita, TJ aksen plus TP aksen. Tadi K itu sama dengan TJ aksen plus TP aksen, ada tulisannya TP aksen gitu ya. Nah berarti gimana nih? Kita punya T, punya input J, dan punya input P, ya kan? Terus yang diambil adalah TJ aksen dan TP aksen. Tadi mengikuti kata siapa tadi yang bertanya ya? Apakah boleh bikinnya gini? Nggak apa-apa, bikin gini aja biar gampang. TJ aksen, berarti ini kita kasih aksen aja, ini kita kasih aksen aja. Biar gampang ya. Ini N gitu, maafkan tulisan saya yang jelek ini gitu ya. Terus TP aksen. Nah, biar gampang kayak gini aja bikinnya ya. Tuh, terus udah gitu kita masuk ke OR ya kan? OR seperti ini. Aduh. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah K. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tapi ini belum selesai ya, teman-teman ya. Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena tadi di soalnya diminta apa? Gambar dengan menggunakan gerbang NaN 2 input saja. Nah, berarti ini harus diubah menjadi gerbang NaN, ya kan? Cara ngubahnya gimana? Ditambah negasi, tapi di sini juga ditambah dengan negasi, ya kan? Seperti itu kan ya? Jadi kita sudah bisa buat dengan gerbang NaN. Ini sudah pakai 3 gerbang NaN. Gerbang NaN 2 input. Oke, ini adalah jawabannya dari yang soal yang tadi. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau 2 inputnya gimana, Bu? Gimana? Kan tadi disuruhnya 2 input saja kan, Bu? Iya, gerbang NaN 2 input. Gerbang NaN 2 input itu kan yang begini. Ini NaN gitu. Nah, ini gerbang NaN 2 input. Oh Ini ya, Bu. 2 input kan. Kalau 3 input tuh begini nih, gerbang NaN 3 input tuh begini. Saya kira variabel jadi 2 aja, Bu. Oh, bukan. Gerbang NaN tuh maksudnya yaitu apa namanya? Logika logic gates NaN tapi yang inputnya 2. Karena IC-nya kan beda ya. Kalau kita cari IC yang NaN 2 input dengan NaN 3 input itu kan beda IC-nya. Ya. Kan pin-pinnya pasti berbeda. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan sebelum kita saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Kalau mengubah dari gate N ke NaN itu tinggal ubah gate-nya aja, inputnya nggak usah diubah, Bu. Oh iya, kalau N itu kan, kalau dari gate N ke NaN itu kan tinggal ditambah inverter aja di akhirnya kan. Tapi karena kita menambah inverter di akhir, maka di setelahnya harus ditambah inverter gitu. Tapi kalau dari OR, nah kalau misalkan depannya ini OR ya, seperti kasus yang tadi, yang mana ya? Seperti kasus yang ini tadi ya, karena ini depannya kan OR ya.
Kalau or mau diubah menjadi none, kan harus ditambah justru di sininya yang kita kasih negasi kan? Karena ini kita tambah negasi, maka di sini juga harus dikasih negasi gitu ya, entah pakai gerbang atau langsung dikasih tanda koma di atas gitu ya. Oke, Jadi, terima kasih. ya, mengubah gerbang OR menjadi none itu tinggal ditambah negasi di depannya, ya, artinya inputnya yang diganti. Tapi kalau N menjadi none itu tinggal ditambah di outputnya malahan yang ditambah negasi ya. Tapi karena outputnya tambah negasi, yang sini harus ditambah negasi juga gitu. Kalau di sini berarti karena ini outputnya ditambah negasi, maka sini harus ditambah negasi juga gitu ya. Kalau OR justru yang di belakangnya yang ditambah negasi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai sini. Jadi teman-teman, alhamdulillah sudah bisa tadi menganalisis ya, menjelaskan cara kerja rangkaian kombinasional. Jadi nanti kalau ada rangkaian kombinasional, teman-teman diminta ini fungsi rangkaiannya buat apa? Teman-teman sudah bisa menjawab dengan truth table ya. Dari truth table kan bisa dianalisis tuh buat apa tuh kira-kira ya kan. Nah kemudian teman-teman sudah bisa merancang ya kan, merancang rangkaian kombinasional baik yang baru belajar yang baru ding ya. Oke, teman-teman baru bisa merancang rangkaian kombinasional yang baru ya, belum yang dari rangkaian kombinasional lain ya. Nah, ini nanti minggu depan ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sehat selalu juga Bu. Terima kasih Bu.